Hari ini saya coba sharing tentang sebuah seni tidak peduli, bukan cuek, tapi memilih untuk waras. Nanti, suatu ketika, ada satu masa dalam hidup kita, ketika kita berhenti untuk menjelaskan diri kita, berhenti untuk membela diri kita, dan berhenti untuk berusaha membuat semua orang mengerti kita, bukan karena kita mau menyerah loh ya, tapi karena kita sadar gak semua hal layak untuk kita perjuangkan. Gak semua komentar harus kita tanggapi. Dan gak semua orang pantas kita izinkan masuk ke dalam ruang pikiran dan hati kita. Menjadi tidak peduli itu bukan berarti kita kehilangan empati. Justru disitulah letak sebuah kedewasaan. Ketika pada akhirnya kita memilih untuk menjaga kewarasan. Daripada terus-terusan untuk memuaskan ekspektasi orang yang bahkan orang tersebut itu gak benar-benar mengenal dengan kita. Diam itu bukan berarti itu sebuah kelemahan. Tapi diam adalah bentuk kendali diri yang paling tinggi. Dari kecil memang, orang tua kita, sekolah kita tumbuh, kita selalu diajarkan bagaimana untuk menjadi orang baik, selalu hadir, selalu menolong, harus selalu peduli. Tapi lama-kelamaan sampai detik ini itu kita sadar bahwa terlalu baik tanpa batas itu membuat kita akhirnya gampang dimanfaatkan orang lain. Kita bantu, dimanfaatin. Kita sabar, diinjak-injak. Kita tulus, malah dikira lemah. Empati itu, kalau tidak kita jaga, itu bisa berubah menjadi racun. Kita terlalu banyak memikul beban yang bahkan beban tersebut itu bukan milik kita. Sampai pada akhirnya, ya kita jatuh pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan dari situ kita harus belajar bahwa menjadi kuat itu bukan soal kita mampu menanggung semua hal. Tapi menjadi kuat adalah tahu kapan harus meletakkan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Jadi pada saat kita tidak peduli pada hal-hal tertentu, itu bukan berarti kita berubah. Tapi kita mulai paham, kita mulai tahu apa yang layak diperhatikan dan apa yang cukup kita lepaskan. Contohnya gini, saya dulu tuh orang yang setiap kali teman saya marah atau ngambek, saya akan selalu merasa bersalah. Padahal saya nggak salah apa-apa. Saya minta maaf, saya baikin, bahkan saya korbanin waktu saya, energi saya untuk ngejar-ngejar dia biar dia nggak marah lagi. Tapi lama-lama saya sadar sendiri. Kenapa ya harus saya yang selalu nyamperin? Sementara dia tidak ada introspeksi diri sama sekali. Akhirnya saya pilih diam.